Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 224. Bab 1176 Sumsum Jiwa Inti Menengah. Batuan berwarna hijau ini terlihat seperti batu koral biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, ia akan menemukan bahwa batu itu ditutupi beberapa garis aneh. Apalagi permukaan batunya agak transparan. Jika seseorang meletakkannya di tempat dengan sinar matahari yang kuat, samar-samar dia akan dapat melihat cairan kental mengalir di dalamnya. Mata Xiao Yan berhenti pada batu hijau itu. Dia akhirnya menghela nafas pelan. Setelah itu, dia perlahan-lahan menekan kegembiraan di hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan itu dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk menular ke tangannya saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengocoknya dan perasaan samar air bergetar keluar. Esensi giok mati rasa surgawi. Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru pada saat itulah dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi pegunungan 10.000 obat. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah membungkukkan tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia memandang Xian. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Apakah kamu sudah menemukannya? Xian menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kapan kau meninggalkan? Xian bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan lezat untuk disantap di sini, namun kurang semarak jika dibandingkan dengan benua Douqi. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkan diri dengan baik kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapannya. Xian dengan patuh mengangguk saat dia melihat wajah serius Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun dan menemukan ruangan batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun menggangguku sebelum aku keluar. Xiao Yan masuk ke ruangan batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Xian. Ya, santai. Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Xiao Yan akhirnya santai setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan masuk ke ruangan batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum ditutup rapat. Ruangan batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dia lakukan. Cahaya hangat tersebar dari segala arah, menghilangkan kegelapan di dalam ruangan batu. Xiao Yan dengan cepat sampai di ranjang batu di kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, kedua matanya terpejam sambil menyesuaikan diri dengan riak di hati dan kondisinya sendiri. Apakah inti sumsum jiwa berhasil dipersiapkan akan menentukan apakah Xiao Yan akan naik ke tingkat ke-8. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit pun terganggu. Xiao Yan menutup matanya. Ini berlangsung hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat seperti sumur tua tanpa riak apapun. Itu seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya menyapu ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan mengeraskan perhatiannya. Di antara ketiga hal tersebut, sumsum jiwa inti dan pil serum jiwa dapat disiapkan tanpa penyempurnaan. Seseorang hanya perlu mengontrol kuantitasnya dengan benar. Penting untuk memurnikan esensi batu di dalam esensi giok mati rasa surgawi untuk menggunakannya. Penyempurnaan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini.
Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu terbang keluar. Setelah itu, ia tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik esensi giok mati rasa surgawi di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan api hijau giok dimuntahkan. Selanjutnya membungkus bahan-bahannya. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi giok mati rasa surgawi. Ada aroma samar menyebar dari sana. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi surgawi mati rasa. Setelah itu, terdengar suara retakan dan pecahan batu berjatuhan darinya. Akhirnya, daging putih samar yang tersembunyi terungkap. Menyusul munculnya bubur berwarna putih semacam ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Akhirnya berubah menjadi bongkahan yang terbakar di bawah batu. Sepertinya nyala api sedang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergejolak dan membentuk gelembung-gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini merupakan bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan menyempurnakannya barulah mungkin untuk menggunakannya untuk memediasi sumsum jiwa inti. Peningkatan semacam ini tidak menyita banyak waktu Xiao Yan. Hanya dalam waktu belasan menit, bau amis benar-benar terpancar dari daging putihnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah memurnikan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya ketika benang-benang kecil cairan keluar dari 3 kotak batu giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk batu giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Gelombang asap tipis meletus ketika ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Tak lama kemudian, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus keluar saat melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak luput saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil serum jiwa dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah inti sumsum jiwa yang agak berbintik-bintik. Volume inti sumsum jiwa telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, inti sumsum jiwa yang berhasil dimurnikan akan berwarna hijau giok. Saat ini, inti sumsum jiwa yang telah disempurnakan warnanya agak berbintik-bintik. Jelas sekali, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa putus asa setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasa sedikit sakit hati. Inti sumsum jiwa terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih menebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta karun itu. Jika terdapat lebih atau kurang sesuatu dalam campuran tersebut, kesetimbangan antara ketiga jenis cairan tersebut akan terganggu. Pada akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada gejolak yang dapat terjadi dalam hati seseorang karena kegagalan dalam pemurnian. Xiao Yan telah gagal memediasi 3 jenis kekayaan alam sebanyak 11 kali. 11 kegagalan ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta karun ini. Meskipun harga ini mahal, tidak mungkin terlihat kegelisahan di wajah Xiao Yan. Dia menjadi semakin akrab dengan metode persiapannya. Menambah dan mengurangi kuantitas tidak lagi dilakukan dengan ragu-ragu seperti dulu. Tidak banyak perubahan yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih menebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta karun. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dirinya dengan satu jari. Tentu saja, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pertemuan pil? Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Setelah jumlah mangkuk batu giok berkurang, dia akan segera menambahkan lebih banyak sambil mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih.
Bahkan ada aroma samar yang menyebar dari campuran tersebut. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiao Yan, yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki emosi. Sebuah jari bergetar lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Gelombang asap samar mengepul dari mangkuk batu giok setelah setetes esensi batu jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, sebuah mangkuk kecil berisi cairan kental seperti batu giok, berisi kehidupan, tetap ada. Hah! Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega ketika dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok halus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin jiwanya mengalami transformasi, sedikit inti sumsum jiwa yang telah dia persiapkan tidaklah cukup. Namun, dengan keberhasilan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis kekayaan alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya terlintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat cairan berwarna giok yang memenuhi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia peroleh cukup untuk dia sia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil naik ke tingkat ke-8 sebelum pertemuan pil dimulai. Pada saat itu, dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat kejuaraan. Untuk mendapatkan 3.000 api terbakar, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari inti sumsum jiwa mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendengung saat inti sumsum jiwa dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan batin di antara kedua alisnya sepertinya telah menghabiskan katalis pada saat ini dan tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat menjalar dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikirannya akan meledak saat ini. Bab 1177 maju ke tingkat ke-8. Xiao Yan pun merasa kaget di hatinya saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu gegabah saat ini. Dia hanya bisa menstabilkan pikirannya dengan kuat saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Inti sumsum jiwa yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap menyelinap ke seluruh tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, ia bercampur dengan sisa kekuatan batin yang ada di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat menyatu dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah memakan tonik yang hebat dan tiba-tiba menguat dengan kecepatan yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan kekuatan spiritualnya yang cepat, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih hebat. Dia tidak menyangka sumsum jiwa inti ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Semakin banyak asap berwarna hijau yang membubung. Jiwa Xiao Yan terus menguat karenanya. Saat ini, Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti genderang kecil yang terus ditabuh. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang dapat ditanggung oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba muncul dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiao Yan meledak hingga dia pusing saat ledakan ini. Cahaya keemasan menutupi penglihatannya, dan pikirannya berada dalam kekacauan total. Situasi aneh seperti ini berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiao Yan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat dalam pikirannya telah melemah. Samar-samar dia merasa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke apa yang disebut keadaan jiwa. Sumsum jiwa inti tidak lagi berpengaruh? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Mustahil untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan batin seseorang. Selama jiwa seseorang belum mencapai tingkat jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memurnikan pil obat tingkat 8 yang asli. Tepat ketika Xiao Yan terpana dengan ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang sangat berkesan bagi Xiao Yan, diam-diam merembes keluar dari angkasa. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke arah area di antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kekuatan tarikan aneh keluar dari antara alisnya. Ini sungguh berguna. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Memperkuat kekuatan batin saja masih jauh dari memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak hingga ke titik di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, ia menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam pemandian spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual yang hangat diam-diam menyatu ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia mengerang tanpa sadar. Menuangkan aura spiritual pada tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan maju ke tingkat jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlanjut selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan tenang. Akhirnya ia mengalir keluar dari ruangan batu dan meluncur melalui aula batu sebelum tersebar di langit di atas gunung ini. Bang! Setelah riak-riak ini tersebar, gunung ini segera tampak seperti sepanci minyak mendidih yang tiba-tiba menjadi ganas. Pergerakan keras langit dan daratan yang tiba-tiba ini menarik perhatian semua binatang ajaib di gunung. Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil binatang ajaib tingkat tinggi yang samar-samar merasakannya, binatang ajaib yang tersisa bingung ketika mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xionghan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di sebuah ruangan batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiao Yan sedang mundur. Ekspresi terkejut langsung melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xionghan sedikit bersinar. Meskipun dia terlihat kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun juga, alam pil ini bisa dianggap sebagai markas menara pil saat itu. Menara pil perlahan-lahan hilang karena penurunannya saat ini. Tanpa diduga Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan segera naik ke level ke-8, Xionghan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju menjadi alkemis tingkat 8, Xionghan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Douki, tidak banyak master alkemis level 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xionghan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pemikiran melintas di hatinya. Raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan 10.000 obat berubah menjadi keributan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Perasaan nyaman di jiwa ini seperti sedang mabuk. Hal ini menyebabkan seseorang tidak mau bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara kedua alisnya. Jiwa biasanya merupakan sesuatu yang berkabut dan sulit dijelaskan. Itu adalah landasan kehidupan, dan ini sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis setingkat Xiao Yan mirip dengan zat ilusi.
Namun, kekuatan batin mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual di antara alis Xiao Yan tidak lagi tampak seperti bentuk kosong seperti dulu. Sebaliknya, hal itu mulai saling menempel. Kadang-kadang, denyut nadi kecil seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin karena aura spiritualnya, namun jiwa di antara kedua alisnya memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang sedang diangkat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa kultivasi ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak di tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, ia melonjak ke dalam ruangan batu kecil. Ruangan batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan di dalam ruangan batu berangsur-angsur berubah jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa berapapun jumlah aura spiritual yang terkumpul, jiwa di antara kedua alisnya pada akhirnya tetap berada dalam kondisi yang terus bergoyang maju mundur. Sepertinya tidak mampu mengambil langkah terakhir ke depan. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai level ke-8. Apa yang hilang? Pikiran melintas di hati Xiao Yan saat dia memikirkan masalahnya. Saat ini, jiwanya bagaikan kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, untuk menjadi sukses. Arah? Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut lagi setelahnya. Metode pelatihan spiritual ini, sepertinya dia hanya memiliki rumus kata yang paling dasar. Rumus kata ini. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiao Yan sedikit tidak menentu. Namun, dia tidak punya metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, kata formula keluar dengan lembut dari mulutnya. Batas jiwa, menyegel roh surgawi, menyerap roh penempa, jiwa. Sementara rumus kata pendek ini perlahan-lahan terdengar di hati Xiao Yan, jiwa yang bergoyang di antara alisnya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap mulai terbentuk dalam prosesnya. Waktu itu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, ini sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruangan batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang dan ruangan batu itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Xian berjongkok di tangga batu di luar ruangan batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliling dengan sikap yang sangat bosan. Penantian beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan segera ditutup. Xian bergumam pelan sambil tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Saat Xian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak kasat mata tiba-tiba muncul dari dalam. Ia segera tetap berada di udara. Kekuatan batin yang kuat tersapu seperti kilat bagaikan gelombang yang menakutkan. Ekspresi Xiong Han di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan batin yang besar dan perkasa ini. Kejutan melintas di matanya. Berhasil. Bab 1178 bergegas ke pintu keluar. Cahaya tak kasat mata tetap tergantung di langit jauh. Kekuatan batin yang besar dan dahsyat bagaikan air banjir yang dengan cepat menyapu segala arah. Pada saat ini, selain beberapa binatang magis tingkat tinggi yang sangat kuat yang tersisa di pegunungan, binatang ajaib lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang kuat ini. Xiao Yan ini sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menembus ke level ke-8. Sungguh luar biasa. Xiong San melihat cahaya tak kasat mata di langit. Kekuatan batin yang besar dan dahsyat di sana bahkan membuatnya merasa sedikit takut.
Kekuatannya yang luar biasa terungkap melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan besar dua Xiongsan tidak akan mampu menandingi satu Xiaoyan. Kekuatan batin yang seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Di saat yang sama, cahaya tak kasat mata itu perlahan muncul di depan mata Xiongsan. Cahaya tersebar dan sesosok manusia muncul secara samar-samar. Sekilas, itu mengejutkan Xiaoyan. Namun, tubuh Xiaoyan saat ini tampak sangat ilusi. Ini, jiwa. Xiongsan menatap ilusi Xiaoyan di langit. Jantungnya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di zaman ini. Kekuatan batin juga tidak berwarna dan tidak berbentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menanganinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa dalam wujud manusia. Lagi pula, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak menyebar dalam waktu lama, adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh beberapa elit Douzun. Xiaoyan, di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke kamar batu di tanah. Ada sesosok tubuh kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiaoyan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiaoyan. Saat tubuh fisik melakukan perjalanan melalui udara menuju jiwa, Xiaoyan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Ia bergerak menuju tubuh sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak kasat mata seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh asli, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiaoyan, tubuhnya sedikit gemetar. Tekanan spiritual di langit juga lenyap saat ini. Tubuh Xiaoyan berdiri di langit untuk beberapa saat. Matanya yang hitam pekat sekali lagi sadar kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sebuah jejak tangan spiritual yang tidak terlihat di mana tangan Xiaoyan berada. Saudara Xiongsan, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Segera, matanya beralih ke Xiongsan di bawah tiba-tiba sambil tertawa. Jejak tangan itu, yang dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat menuju puncak gunung tempat Xiongsan berada. Haha bagus. Xiongsan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Segera, tangannya yang besar dan seperti kipas mengepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan besar dan tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat langsung tiba. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tinju baja Xiongsan. Segera, suara teredam yang rendah dan dalam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, namun riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Xiongsan mengayunkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan dari jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, saat keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit dan pusing yang tiba-tiba muncul dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius muncul di wajah Xiongsan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena serangan itu tidak menyerang tubuh fisik seseorang melainkan jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara sudah cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Douki tidak berani menyinggung secara sembarangan. Serangan spiritual sulit dideteksi dan dilawan. Namun, para alkemis masa kini sepertinya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan Douki mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongsan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam.
Dia adalah binatang ajaib, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika alam pil masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung bisa mengikuti master alkemis terkenal. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan alkemis. Haha, kakak Xiongsan, kamu baik-baik saja. Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongsan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongsan dan bertanya. Xiongsan pun membuang pikiran di dalam hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, tanpa sadar dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasakan bahwa Xiao Yan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia melihatnya. Perasaan seperti ini seolah-olah dia saat ini tidak sedang menghadapi Xiao Yan melainkan jiwanya. Sepertinya itu adalah perubahan yang terjadi setelah naik ke alkemis tingkat 8. Xiongsan tidak mendalami hal ini terlalu dalam. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat. Jika itu adalah seseorang dengan level yang lebih rendah, kemungkinan besar kesadarannya akan rusak akibat serangan spiritual seperti itu. Bentuk sapaan Xiongsan menjadi lebih akrab ketika berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun dia adalah ahli kelas Douzun, Xiao Yan saat ini telah maju ke alam master alkemis tingkat 8. Pasti ada hal-hal yang perlu dia minta dari pihak lain di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongsan. Dia tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya. Dunia orang kuat memang merupakan tempat di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok digunakan oleh Xiongsan dengan karakternya yang lugas. Kamu akhirnya keluar. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami adalah milik Xian, yang telah menunggu sampai dia merasa frustrasi. Xiao Yan berbalik. Dia memandang Xian, menyeringai, dan bertanya. Sudah berapa hari saya mengikuti retret ini? Hampir 8 hari, Xian memutar matanya saat dia menjawab. Jika kamu sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi ekspektasinya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya, dan menentukan arahnya. Setelah itu, matanya beralih ke utara sambil berkata, saya telah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah segera keluar dari alam pil. Bagaimana dengan kalian berdua? Mendengar ini, Xian merentangkan tangannya sambil berkata, kami akan mengikuti tinjumu. Namun, ada anggota menara pil yang menjaga pintu keluar menara pil. Oleh karena itu, Anda hanya bisa berangkat dulu setelah kami sampai di sana. Saya akan memikirkan cara untuk meninggalkan diri saya sendiri. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Xian. Selain itu, dia bisa memasuki alam pil ini tanpa diketahui siapapun. Secara alami, ia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Masih ada jarak sampai pintu keluar. Kami harus meningkatkan kecepatan untuk mencapainya sebelum ditutup. Ya. Baiklah, kamu harus mengurus ini dulu. Namun, kamu tidak boleh memonopolinya. Xian tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xionghan di sampingnya berkedut tanpa sadar saat melihat cincin penyimpanan ini. Ini? Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiongsan di belakang Xiao Yan terbatuk-batuk. Nada suaranya agak kering saat berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Xian yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kakek kecil ini memang berusaha merampas kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan sambil lalu. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat tersebut. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu ketika dia memurnikan pil obat di masa depan. Toh, beberapa ramuan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongsan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk pelan, dan bertanya. Ya.
Saya masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika saya ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali, situasi Anda akan menjadi seperti itu. Sangat buruk, Xiongsan berbicara sambil dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Xiongsan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiongsan dengan rasa terima kasih dan berkata, "Kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendirian sungguh merepotkan." Xiongsan tertawa. Mulutnya tiba-tiba bersiul. Segera, seruan burung yang jelas bergema di pegunungan 10.000 obat. Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh dan bertahan di puncak gunung. Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat tenaga kita. Xiongsan melambaikan tangannya pada Xiaoyan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas mendekat. Dia terus mendarat di punggung lebar binatang burung misterius itu. Xiaoyan dan Xian mengikutinya dari dekat. Binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan yang tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin kencang dan dengan cepat bergegas ke utara dari alam pil. Bab 1179 meninggalkan alam pil. Pintu keluar alam pil terletak di wilayah utara. Ada jarak antara gunung itu dan pegunungan 10.000 obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongsan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiaoyan juga melihat cukup banyak pesaing bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiaoyan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, banyak masalah yang bisa dihindari. Sayangnya, binatang ajaib di alam pil ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum alam pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya perlu menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki alam pil dan membawa semua yang tertinggal. Oleh karena itu, untuk bisa lolos dalam sisa waktu ini, cukup banyak pesaing yang segera menyerbu. Hampir 1 hari telah berlalu ketika mereka bergegas. Pada saat langit cerah keesokan harinya, sebuah kotak besar yang terbuat dari batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Bahkan samar-samar terlihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di kotak itu. Ini adalah jalan keluar dari alam pil ya? Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia mengamati kotak besar di kejauhan. Untungnya dia tidak terlambat. Binatang burung misterius menjerit nyaring. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin kencang saat ia dengan cepat menyapu menuju alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun menatap dengan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman mendalam tentang binatang ajaib di alam pil selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius bertahan di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan langsung tertuju setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyapu Xian dan Xiongsan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao yang tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu seluruh alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok familiar di depan. Cao Ying yang terlihat cantik dan berpakaian hitam anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya terlihat cukup jelas. Mata indahnya berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada hal terlalu serius yang terjadi padanya barulah dia menghela nafas lega. Sudut mulut Xiongqing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu ketika dia berkata dengan lembut. Untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga yakin karena ini.
Ying Er, lelaki tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan besar ada kekuatan tersembunyi yang akan merenggut nyawa saya. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Xiong Senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu tinggal menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying Er menyalahkanmu? Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, sedikit rasa dingin dan kekejaman muncul di mata indahnya. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia tetaplah seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada saat-saat kritis dalam hidup dan mati. Segala tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Jelas sekali, Xiongqing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Xiongqing tidak bisa melihat emosi tersembunyi di mata Cao Ying. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapukan pandangannya ke tubuh indah Cao Ying, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyuman hangat yang langka ketika dia melihatnya menoleh. Xiao Yan tercengang oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumannya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan besar bahkan Xiongqing belum pernah mengalami senyuman seperti ini. Xiao Yan membalas senyumannya. Namun dia tidak mempunyai dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah juling dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Selanjutnya mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ngu Gutua. Seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan tertuju. Anehnya, Ngu Gutualah yang mengejar Xiao Yan namun akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong San. Ngu Gutua merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu sekeliling dan berhenti pada Xiong San yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan pekat saat dia menatap Ngu Gutua. Sesaat kemudian, dia perlahan menariknya. Pakaian hitam yang membantu Ngu Gutua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengincar 3000 api. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Saat dia mengamati sekeliling, dia menemukan bahwa ada cukup banyak orang di depan yang merupakan ahli dari generasi yang lebih tua. Daya tarik dari 3000 api terbakar benar-benar terlalu besar. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi tua ini bisa dikatakan telah mengesampingkan mukanya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pertemuan pil. Tanpa kemampuan sejati, mencoba menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli saling bersaing, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan Dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Pergeseran mata Xiao yang tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya terpejam saat dia pulih. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak hal saat bertemu dengannya sebelumnya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya maju ke keadaan jiwa, dia agak terkejut saat mengetahui bahwa sepertinya ada kekuatan isap yang tidak biasa keluar dari tubuh wanita muda itu. Kekuatan hisap semacam ini tidak dapat menyerap Douki. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh ini. Konstitusi harusnya sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan cermat mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun sedih dokter peri kecil atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Dia dapat memperkirakan bahwa tantangan dari pertemuan pil ini akan menjadi yang paling berat. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang adalah orang-orang kuat. Namun, ini masuk akal jika Anda memikirkannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam pil ini, tempat persaingan yang ketat, hingga sekarang? Mata Xiao Yan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua berpakaian mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana menara pil ada di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu keemasan cerah. Salah satu dari 8 tetua menara pil. Beberapa orang di alun-alun berseru pelan saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Lelaki tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi dan tidak berbicara. Pada titik tertentu, kelopak matanya sedikit bergerak. Saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu seluruh alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Waktunya habis. Serahkan daftar obat-obatan Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang dulu. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi dalam bagian akhir kompetisi pertemuan pil. Tongkat berjalan tiba-tiba dengan lembut memotong ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam pekat perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi sejumlah orang menjadi putus asa. Jelas sekali, mereka tidak menyelesaikan tugasnya kali ini. Begitu kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang lelaki paruh baya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat-obatan dan ramuan obat kepada lelaki tua itu, yang memeriksa daftar itu sebelum mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Saat seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barangnya sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak memilih beberapa bahan obat untuk dijadikan barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil ketika dikirim terbang dengan tongkat lelaki tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata pada Xian, "Saya akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." "Ya." Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia meluruskan jubahnya dan dengan cepat berjalan menuju lelaki tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat-obatan dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerimanya dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan sedikit mengangguk. "Masuk." Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam pekat. Nafas yang tenang dan lembut dihembuskan ke dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 api terbakar. Bab 1180 acara utama. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga membuat orang tercengang. Lautan manusia yang padat menutupi daratan sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah hancur hingga hanya tersisa beberapa bagian. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari pertemuan pil ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari di mana alam pil dibuka. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari alam pil yang memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan pil. Lapangan terbuka sangat panas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pusat alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar itu mengungkapkan perasaan yang menyimpang.
Ini adalah jalan keluar dari alam pil. Segera setelah itu, pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu ruang besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Hehe, tidak perlu khawatir. Banyak pesaing yang telah menghancurkan batu tata ruang mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zhong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa kata-kata ini tidak pantas. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terlebih lagi, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah." Dokter peri kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya menghadapi kenyamanan Ye Zhong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata indahnya tiba-tiba menyapu seluruh alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu luar angkasa yang besar telah terbuka. Lautan manusia yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggugah jiwa saat riak spasial muncul. Segera, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah pintu spasial yang besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah ketika fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai keluar perlahan. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorakan yang memekakan telinga muncul dari galeri tontonan saat mereka menyaksikan para pesaing ini keluar. Mereka yang bisa sampai di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis terbaik di seluruh benua. Bahkan jika mereka berhenti berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa kelompok. Sorakan semakin keras seiring semakin banyak sosok manusia yang keluar dari pintu ruang satu demi satu. Kotak besar itu bergetar karena suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok anggun yang sangat menarik perhatian perlahan keluar. Akhirnya sosok itu terlihat di bawah hangatnya sinar matahari. Segera, sorak-sorai di arena mencapai puncaknya. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan gelar juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Xiong Qing jelas lebih redup. Meski ia juga dianggap jenius, namun pada akhirnya ia kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiao yang tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tanpa sadar tangannya menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di alam pil, sulit membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami. Ye Zhong di sampingnya tidak berani mengatakan apapun saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak menentu. Musuh terbesar dalam dunia pil bukanlah binatang ajaib yang ada di dalamnya, melainkan para pesaing lainnya. Untuk memberi diri mereka peluang sukses tambahan, beberapa orang berkuasa kemungkinan besar akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggembirakan dan menggemparkan, tetapi area kecil ini tampak sangat sepi. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunse tanpa sadar mengerutkan alisnya. Jari-jarinya, yang semula disatukan, telah terbuka tanpa dia sadari. Pintu spasial yang besar sekali lagi berdesir saat hati dokter peri kecil dan yang lainnya tenggelam. Sesosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. Bahkan jika mereka berhenti berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, itu kakak Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan segera muncul di wajahnya saat melihat sosok langsing ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat menoleh dan memang melihat sosok yang tidak biasa. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Hehe, aku sudah mengatakan bahwa mustahil bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zhong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu ruang besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat semua orang menghela nafas lega.
Dia segera tersenyum dan mengangguk ke arah kelompok itu. Orang ini. Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tak berdaya saat melihat penampilan energik Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung ketika dia mendengar suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan di alam pil memang damai, tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang. Baru sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa alam pil kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat ke pintu spasial besar yang masih terus-menerus mengeluarkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Jumlah di alun-alun ini setidaknya mencapai 1000. Dia tidak menyangka banyak orang yang bisa bertahan setelah 2 babak penyisihan itu. Pertemuan para alkemis yang melibatkan jumlah orang sebanyak itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiamha saat itu jauh dari bisa dibandingkan. Tentu saja bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang secara acak di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis. Mata Xiao yang tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa menara pil ya. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan seorang wanita cantik dalam balutan Cheongsam yang belum pernah dia temui sebelumnya, sedang mengamatinya dengan cermat. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia mengetahui statusnya hanya dari tempatnya berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Eksistensi pada level ini bukanlah seseorang yang mampu disinggung olehnya saat ini. Makanya, dia tidak berani menghentikan pandangannya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan? Murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yap, dia adalah Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Desahan kejutan keluar dari mulutnya. Apakah kamu sudah menemukannya? Gejolak rohani anak kecil ini tampak sedikit tidak biasa. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah menyentuh keadaan jiwa. Wanita cantik itu tersenyum sedikit dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari keadaan jiwa. Tetua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata. Penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Sangat cemburu. Jika dia benar-benar maju ke keadaan jiwa, bahkan Cao Ying dan Zhen akan kesulitan mengalahkannya di pertemuan pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas sekali, transformasi semacam ini harus dikaitkan dengan perjalanan ke alam pil ini. Apakah benar-benar sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus bergetar selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah peserta di alun-alun telah meningkat secara signifikan saat pintu ruang ditutup. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini sepertinya adalah alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara dalam pertemuan pil. Orang tersebut harus mendaki selangkah demi selangkah hingga mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi lebih sunyi saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pertemuan pil ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat kepada kalian semua yang mampu berdiri di sini. Anda semua telah melewati babak penyisihan kedua, namun, Anda semua harus menyadari bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang mampu bertahan hingga akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampilkan. Semoga Anda bisa melepaskan momen terindah dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di antara kalian semua.
Pidato singkat ini ibarat percikan api yang menyulut bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1181 Api Setan Darah. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ke atas kotak mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua peserta, silakan ambil tempat masing-masing. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Anda semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang Anda kuasai. Darah banyak peserta di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Terlihat banyak sosok yang tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para pesaing sudah menjalani 2 babak penyisihan yang hampir 90% tersingkir, namun jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama-sama. Pemandangan ini akan spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dengan sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak tokoh bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya berebut beberapa platform batu. Xiao Yan tetap berada di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka barulah dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus ketika memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah terisi. Jika seseorang diganggu saat memurnikan pil, sudah terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat tidaklah besar. Ukurannya hanya 2 hingga 3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung 1 orang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, Dan Shen, dan Xiong Qing. Mereka bertiga berada agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu pusat yang terkesan memiliki suasana megah. Sebaliknya, mereka menemukan platform batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu terapung tidak jauh dari ketiganya. Sesosok manusia berkulit hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan melihat sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mu Gutua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di alam pil. Auranya menjadi sangat normal dan tidak bisa dibedakan dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mu Gutua ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level seperti ini mungkin adalah level yang hanya bisa dilampaui oleh sedikit orang di antara para pesaing ini. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapat kesempatan menaklukkan 3.000 api terbakar, lelaki tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3.000 api terbakar di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Aula Jiwa. Jika dia mendapatkan tempat juara di pertemuan pil Menara Pil kemungkinan besar akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Oleh karena itu, lelaki tua ini pasti akan memilih menjadi juara jika ada kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia dapat dianggap telah maju ke tingkat ke-8 di alam pil, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada kesenjangan antara dia dan iblis tua seperti Mu Gutua. Bagaimanapun juga, lelaki tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begitu, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan seluruh upayanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan 3.000 api terbakar. Jika lelaki tua ini ingin menghalanginya, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pemikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan.
Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka sebagai persiapan untuk memurnikan pil. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel jelas berbunyi lama di atas arena kompetisi. Inilah saatnya. Semuanya, tolong angkat wali Anda dan sempurnakan pil Anda. Bang! 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 Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Suara dering logam bergema terus-menerus di langit. Keributan kecil bergema di alun-alun saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang bersamaan. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak nyala api berkobar. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao yang diam-diam duduk bersila di platform batu. Dia tidak terburu-buru memurnikan pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit terpejam saat dia mengatur pikiran di benaknya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah penumbuh tulang, yang bahan obatnya telah dia siapkan. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang menyempurnakannya dengan lancar, ia bahkan bisa naik ke tingkat ke-8. Ini juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia seharusnya bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya, dia menutup matanya dan memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang mencolok perlahan muncul dari telapak tangannya. Nyala api berwarna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Saat apinya menyala, samar-samar terlihat sesosok tubuh kecil melompat ke dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu, mereka menatap kaget ke arah Cao Ying. Ini adalah api setan darah. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum menghentikannya pada api merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut ketika keterkejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut api setan darah ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api pengubah kehidupan milik Xiao Yan. Namun bentukan api setan darah ini sedikit unik karena tidak terbentuk dari api. Sebaliknya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang ajaib yang memiliki afinitas api dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Terakhir, ia akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang terbentuk ini akan menjadi api setan darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang membedakan kuat dan lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari kemunculan sosok manusia dalam nyala api di tangan Cao Ying, terlihat jelas bahwa nyala api ini adalah api setan darah yang sangat kuat. Bahkan mungkin lebih kuat daripada api pengubah kehidupan milik Xiao Yan jika dibandingkan. Kekuatan api setan darah cukup besar. Namun, cara membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan kekayaan yang besar, dia pasti tidak akan mampu mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang ajaib yang memiliki afinitas. Klan Cao sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api setan darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dengan api setan darah ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan sayap ekstra. Peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil akan meningkat secara signifikan.
Setelah Cao Ying, Chongqing dan Dan Chen di kejauhan mengeluarkan api mereka sendiri. Api keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menempati peringkat teratas dalam api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mata Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba terpancar. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Anda bisa melihat Mu Gu tua mengepalkan tinjunya. Api hati laut berwarna biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari mengelilingi tubuhnya. Bang! Ekspresi beberapa alkemis, yang paling dekat dengan Mu Gu tua, tiba-tiba berubah ketika api hati laut muncul karena mereka menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, ledakan, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, terjatuh dari platform batu mereka. Api surgawi? Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Mu Gu tua hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Api hati laut menari-nari di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan menerima pemujaan terhadap api yang tak terhitung jumlahnya. Ular api yang ditransformasikan oleh api hati laut bertahan di sekitar Mu Gu tua. Sepertinya ia bertindak dengan penuh kemenangan. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada Mu Gu tua yang memiliki senyuman dingin di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Ia berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh ke arah api hati laut dari jarak yang sangat jauh. Bang! Api hati laut, yang masih ada di sekitar Mu Gu tua, segera menjadi lamban di tengah deru api hati teratai mengkilap. Nyala api segera mengalir ke telapak tangan Mu Gu tua di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Bab 1182 awal penyempurnaan pil. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata terkejut melirik naga api hijau giok yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Nyala api ini bahkan tidak takut dengan api surgawi pihak lain. Jelas sekali, api hijau giok ini juga merupakan sejenis api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan lebih tinggi daripada api biru tua Mu Gu. Api hijau giok yang menderu dengan jelas menargetkan Mu Gu tua. Oleh karena itu, para alkemis lainnya tidak terlalu peduli. Namun, mereka masih merasakan api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat suara gemuruh terdengar. Ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian ketika mereka berbicara dengan agak ragu. Jika tebakanku benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15. Api surgawi berwarna hijau giok dari Xiao Yan seharusnya memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada api hati lautan, tetapi mengapa aku merasa asing dengannya? Memang ada yang kurang beres. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih ada banyak perbedaan jika dibandingkan dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut. Mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam tanpa akhir menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Benda alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi di dunia ini hanya terbatas pada peringkatnya saja. Oleh karena itu, wanita cantik itu menebak-nebak. Saya tidak yakin. Namun, saya bisa mencium aroma api hati teratai hijau di dalam nyala api hijau giok. Namun posisi api hati teratai hijau berada sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin bisa menyebabkan jantung laut berkobar karena takut?
Tetua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi bijaksana saat dia menjawab. Hehe, sepertinya anak kecil ini punya banyak rahasia. Pertemuan pil ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul, Xuan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu mendalami masalah ini. Wanita cantik dan tetua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mugu tua melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan tatapan tajam. Dia mendengus dingin dan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api muncul di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiao Yan tersenyum tipis setelah melepaskan semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik kembali pandangannya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu berlari turun dari langit. Akhirnya, dia memasuki kuali obat. Api yang dahsyat dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat yang sedingin es meningkat. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiao Yan mengusap udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap berkeliaran di sekitar platform batu. Sekilas, sepertinya ada ratusan. Tingkat kerumitan dalam memurnikan pil obat pada tingkat pil penggabung darah penumbuh tulang tidak dapat dibayangkan. Jika seseorang yang kendali spiritualnya gagal memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar dia akan sakit kepala hanya karena melihat banyaknya ramuan obat. Hal yang membuat seseorang semakin pusing adalah seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiao Yan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum melayang dengan lembut di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang diperlukan untuk memurnikan pil penggabung darah penumbuh tulang. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil penggabungan darah penumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi dan akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah ia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Lagi pula, sesuatu seperti pemurnian pil seringkali menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Metode penyempurnaan dari pil penggabungan darah penumbuh tulang dengan tenang mengalir di sekitar pikiran Xiao Yan seperti air mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan diingat dengan kuat di hati Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Matanya yang menyipit terbuka sedikit dan ketegasan terlihat di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari potongan besar dan dibuang ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah ramuan obat memasuki kuali obat, ramuan tersebut dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari api hati teratai mengkilap. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat dimurnikan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan tergantung dengan lembut di sudut kuali obat setelah sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakannya ramuan obat ini, mereka tidak dapat membuat Xiao Yan merasa panik. Terlebih lagi, hal baik tentang naik ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai terlihat. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api akan segera berubah seiring dengan pikirannya saat dia memurnikan bahan obat. Setelah itu, bahan obat akan dimurnikan hingga kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan terbesar adalah ramuan obat yang telah dimurnikannya sepertinya telah tercampur samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat samar, ia masih bisa secara diam-diam namun secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya ketika dia merasakan sedikit aura spiritual. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur di dalamnya, tidak boleh dianggap remeh.
Pil obat yang pada akhirnya dimurnikan menggunakan bubuk obat ini pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang dimurnikan oleh alkemis tingkat 7. Xiao Yan dengan cepat menyaring sepertiga bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu sekitar setengah jam. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat memurnikan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas saat matanya beralih ke 3 kotak batu giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lain sesuka hatinya. Namun, ia berusaha semaksimal mungkin untuk berhati-hati saat membicarakan ketiga bahan utama tersebut. Sebuah kotak giok terbang dengan jentikan jari Xiao Yan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item utama yang digunakan untuk memurnikan pil penggabung darah penumbuh tulang, tanaman anggur hijau spiritual berusia 10.000 tahun. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat tanaman anggur kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan api. Api berkobar dengan ganas di kuali obat. Tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, ia akan dapat menemukan sedikit cahaya neon yang memancar dari tanaman anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua ini memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Hal ini tidak mengejutkan Xiao Yan. Selama dia bertahan dalam kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan mampu memurnikan tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya sesuai harapan Xiao Yan. Perbaikan ini berlangsung hampir setengah hari atau lebih. Baru pada saat itulah tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun perlahan-lahan pecah. Tetesan cairan hijau giok sebagian terlihat di dalam retakan. Setelah permukaan tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segalanya menjadi lebih santai. Tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekumpulan cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi. Ia tetap tertahan di dalam api seolah-olah ia memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat serta cairan obat yang menempel di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah kubur Xiao Yan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok cairan muncul di api hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga memahami bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke tingkat jiwa di alam pil. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu meskipun dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menaruh seluruh perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memurnikan pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka menunggu datangnya hari terakhir. Pertemuan pil akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara pertemuan pil juga akan muncul pada hari itu. Meski penantiannya membosankan, semua itu sepadan dengan momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Bersambung ke episode 225. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.